Mr. World Tour itu adalah julukan paling bikin gue ngilu sebenarnya dengernya. Yang sebenarnya asalnya kayaknya tuh dari Kompas TV. Gara-garanya satu kantor tuh suka manggil gue Mister dulu. November 2021 gue akan mengajar gimana caranya mengeksekusi tur stand up comedy di tipis-tipis webinar persembahan dari Pecahkan. Silakan daftar kalau pengen tahu gimana caranya promosi, ngatur jadwal, kemudian nyari barteran, nyari sponsor. Pokoknya kalau lu pengen tahu caranya mengeksekusi tur stand up comedy dari sudut pandang gue, silakan daftar di pecahkan.com. Rp110.000 udah dapat kupon code senilai Rp50.000 potongan diskon untuk beli digital download. Ternyata ini sebabnya special gue yang ke-9. Banyak banget. Nah, ini memang didesain untuk komika-komika yang pengen tour karena tahun depan kelihatannya udah bisa. Tapi kalaupun lu bukan stand up comedian tapi pengen belajar dari gue, entah itu untuk talent lu, penyanyi atau anak band atau podcast lu pengen tour, silahkan daftar aja di pecahkan.com dengan senang hati berbagi ilmu. Dari zaman belum ada PT WPI dari sisi manajemen doang yang kami jalanin. Jadi kan tadi kan ada manajemen Panji, terus berubah jadi PT gitu kan. Jadi dari zamannya masih manajemen Panji itu, orang-orang di manajemen gue tuh manggil gue Mister Panji. Terus gitu orang-orang Kompas TV tahu kalau gue dipanggil sama sekretaris gue, sama roadman gue, sama manajer gue tuh Mister. Sampai akhirnya waktu episode keberapa di Kompas TV Suci itu gue dipanggil ini dia Mr. World Tour. Nah, abis itu Mr. World Tour terus-terusan. Tapi julukan itu agak kocak ya karena sebagai orang yang dijulukin Mr. World Tour, gue juga nggak jalan-jalan. Mungkin tahun depan 2022 gue cukup optimistis akan jalan lagi. Terutama karena beberapa negara udah mulai ngebuka gitu. Kayak sekarang Uni Eropa menyatakan Indonesia harus masuk dalam daftar yang udah diizinkan masuk ke Eropa. Terus ke Singapura udah bisa juga masuk tanpa harus ada karantina. Udah masih banyak lagi lah, udah pada mulai ngebuka. Kalau Turki emang udah selalu ngebuka karena mungkin nggak punya pilihan lain ya, emang hanya punya opsi turis masuk gitu untuk membantu ekonomi mereka selamat. Tapi terus makanya di Instagram tuh gue posting soal tur dunia mulu gitu karena kepikiran, kangen juga. Tur dunia itu sesuatu yang gue lakukan udah sejak tahun 2014. Dan awalnya juga cuman gara-gara lagi Mesake Bangsaku National Tour. Kami di terminal berapa ya? Terminal 2 ya kalau nggak salah. Terus sudah gitu bercanda-bercanda, oh nanti tahun depan kita terminal 1 nih itu. Waktu itu terminal 1 terminal internasional, belum ada terminal 3 ultimate waktu itu. Kalau gue nggak salah ya, gue lupa deh, gue suka tukar-tukar. Terus gue kepikiran, ya kocak juga tuh. Terus gue bikin proposal, gue ajuin waktu itu ke Garuda Indonesia. Terus tembus. Terus gue bilang, waktu itu yang gue minta cuma tiket pesawat, jadi gue nggak minta uang. Gue mau pergi ke sejumlah kota di sejumlah negara. Gue mau nunjukin rasanya naik Garuda Indonesia. Ini Garuda Indonesia nggak seperti sekarang kondisinya. Ini kan sekarang lagi bangkrut tuh. Waktu itu juga mungkin kondisinya juga nggak terlalu oke. Cuman fokus pada marketingnya masih gede waktu itu. Terus gue bikin program di mana gue nunjukin sama audiens gue lewat sosmed gue, lewat YouTube gue. YouTube gue waktu itu belum 100.000 ngomong-ngomong, masih 40-50 ribu. Gue pengen nunjukin sama audiens gue bahwa gue tuh kalau keluar negeri naik Garuda Indonesia. Terus naik Garuda Indonesia tuh enak. Program itu aja. Dan abis itu di luar negerinya ngasih lihat kita bisa kemana aja sehingga orang yang nonton jadi pengen keluar juga, dan ketika keluar negeri pakai Garuda Indonesia. Tembus proposalnya. Dapat tuh tiket pesawat untuk seluruh destinasi. Abis itu kita mikir, pesawat udah ada. Kita butuh duit nih. Akhirnya mulai ngetok-ngetok pintu, bikin proposal, bikin program. Saat itu tembus ke Telkomsel. Dan akhirnya duitnya ada, tiketnya ada, terus kita jalan. Saat itu targetnya itu cuma jalanin World Tour aja.
nggak pengen aneh-aneh. Pokoknya kita world tour aja, asal jangan rugi aja. Udah kita world tour. Terus udah gitu kami bilang waktu itu hotel nggak usah mahal-mahal banget lah, orang kita cuma naruh badan. Terus kita juga pulang paling malam, berangkat pagi banget, udahlah murah-murah aja. Jadi makanya kondisi hotelnya tempat kami nginep ya sake gitu pada zaman itu. Tidur di lantai di apartemennya mahasiswa Indonesia di luar negeri, tidur di mes yang mirip kos-kosan. Hotelnya nggak mewah-mewah banget deh. Karena memang waktu itu inspirasi gue itu emang Jason Mraz. Waktu itu Jason Mraz tuh di album apa ya, Beautiful Mess kalau nggak salah. Itu dia ada satu edisi warnanya putih gitu kan albumnya. Ada edisi di mana double disc gitu, CD dengan DVD yang di dalam itu ada dokumenter dia tour Eropa, tapi backpacking. Dan keren banget menurut gue. Ini Jason Mraz waktu itu udah terkenal dengan You and I Both, Sleep All Day, udah terkenal dengan lagu kayak gitu. Terus, tapi udah terkenal kayak gitu, masih mau backpacking. Waktu itu si Jason Mraz tuh cuma bilang di Facebooknya, gue mau ke Eropa nih, siapa yang mau bantuin gue manggung di kotanya gitu. Terus ada yang naruh Jason Mraz di kayak festival, tapi ada juga yang naruh Jason Mraz di sebuah bar tempat dia kerja di bawah tanah. Terus udah gitu ada stand mic tapi nggak ada dudukan mic. Jadi nggak ada, tau kan biasanya kan mic kan ada dudukannya tuh, jadi mikrofonnya taruh di situ set gitu. Dudukannya nggak ada, tapi si Jason Mraz mesti nyanyi kan, dia jalan sendiri. Jadi ada ditaruh mikrofonnya dibungkus pakai selotip lakban. Bahkan ada salah satu kota di mana dia manggung di pekarangan rumah orang, ditonton orang pada duduk-duduk. Kata gue ini orang nggak punya ego ya, dipikir atau kita pikir orang kalau di level seperti itu malu gitu manggung di depan orang di Kitan gitu. Ih, masa Jason Mraz manggung di Kitan gitu, masa Jason Mraz manggung di kayak bar bawah tanah gitu, masa Jason Mraz ngurus soundnya sendiri gitu. Tapi ternyata Jason Mraz nggak peduli ya, mungkin dia agak-agak apa ya, agak-agak gypsy lagi. Ya, spirit backpacking itu gede banget gitu. Dan itu membuka wawasan gue, karena pada akhirnya yang gue lihat dari Jason Mraz adalah dia cuma pengen manggung aja sesering mungkin, dan itu yang pengen gue lakuin. Nggak cukup gitu untuk manggung cuman di kota nasional, udah dijelajahin. Kalau bisa keluar negeri, karena kita pengen manggung sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Dan akhirnya kejadian. Dan Mesake Bangsaku tuh adalah awal dari sejumlah world tour. Habis Mesake Bangsaku world tour, habis itu Juru Bicara world tour, habis itu Pragiwaksono world tour, habis itu harusnya Komodo-Mono world tour. Semuanya pakai bahasa Indonesia untuk yang mempertanyakan. Gue pernah bahas di YouTube gue juga, judulnya Kenapa Tour Dunia Pakai Bahasa Indonesia. Nanti lo tonton aja di situ. Tapi itu di video itu juga gue cerita bahwa mengejutkannya, lu kaget sendiri ngelihat lagi di luar negeri, abis itu lu ngelihat ada orang-orang lokal nonton karena bisa bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang gue suka kasihan gitu sama bahasa Indonesia. Orang Indonesia tuh suka minder sama bahasanya sendiri. Dia pikir kalau di luar negeri dia harus pakai bahasa orang asing gitu. Padahal K-pop juga mendunia pakai bahasa Korea dan membuat orang jadi belajar bahasa Korea. Sebenarnya kita juga bisa bikin karya yang bagus banget aja gitu, sehingga orang jadi belajar bahasa Indonesia. Dan waktu itu pernah ada yang bilang di sosmed, ya kan kalau K-pop mah lu nggak mesti ngerti liriknya, lu bisa nikmatin gitu. Kalau lu keluar negeri, orang-orang itu kan harus ngerti supaya bisa nikmatin. Kata gue, emang ngerti mereka. Makanya gue kasih klip, gue nggak tahu masih ada atau nggak. Kalau ada gue masukin. Saya mengerti mungkin 80%, 90%, tapi menarik. Sebelum saya datang ke sini, nggak tahu ini seperti apa. Iya. Dan ternyata ya menarik, seperti tentang soal sosial, motivasi untuk orang Indonesia apa ya, berani bikin karir, terus percaya diri. Like I didn't know him before. There's a lot of jokes I remember. I think it's amazing. Yeah. Yeah. So he's kind of teacher, I would say, like for Kind of the teacher. Yeah, you're for right. the younger generation. Yeah. In my opinion, I'm so surprised that the role of the Panji is so amazing. Like he can give the people knowledge with the help of the joke. Like he can make awesome jokes. He can like give also some I don't know, like
something amazing, like that the people can teach, can think, and can get fun also from this whole situation. Kalau menurut saya, ya lucu banget dan saya senang juga lihat acara stand up comedy Indonesia di kota asli saya dan Asli Munchen. asli München saya. Topik-topiknya dari Panji benar banget. Very good. When he was talking about the animals. No, it's just he's talking about things that you can relate to. Oh, okay. Yes. Because it's related in South Africa too. I think a worldwide thing. Okay. It's worldwide thing what's going on. Yes. Because it's informative. I mean, you can see a point of view of somebody else that's millions of miles away in another continent. So you see that we're all connected. It's just Yeah. Okay. the distance between us. I liked him ever since he started. So when I watched him, I was like, it's really funny because I also watched the last one about the Chinese one was awesome. So yeah, and it says Yeah. a lot of stuff. But I'd say yes. I mean, he was really, really good, and he was very inspirational. And I don't speak that much Bahasa, and I could understand his jokes. So I mean, if I can understand it, then anyone can. So he was really good. Okay, well, I was expecting it to just be a typical comedy. yeah. That that all stand-up comedians would do, but I found that there was a sense of being serious. Like the issues that he approached were very serious, political ones, and like the animals, like harming the animals, which is I know those facts as well. And it's just there was an aspect that was almost inspirational from watching his performance. So it makes me want to pursue my dream as well. So yeah, so I thought he was really, really good for a stand-up comedian. Ada klip di video gue yang kenapa tur dunia pakai bahasa Indonesia. Ada klip di mana gue ngasih lihat orang-orang sana tuh ngomong pakai bahasa Indonesia. Iya, saya asli Munchen. Iya, pacarnya orang Indonesia. Menurut saya lucu sekali. Sampai Afrika Selatan, sampai bayangin orang Afrika Selatan bisa bahasa Indonesia tuh mengagumkan sebenarnya. Nah, tapi tiap tour punya karakter masing-masing. Kalau Mesake Bangsaku tuh lebih ke kasihan, tapi terus paling happy sebenarnya Mesake Bangsaku karena nggak ada beban musik profit, jalan aja gitu. Mesake Bangsaku waktu itu juga katanya mengagumkan, kami ke London, ke Berlin, ke Amsterdam. Awe itu Singapura, Berlin, Amsterdam. Terus Krishna Hareva itu adalah Melbourne, Adelaide, San Francisco, Los Angeles. Gilbas dapat London, Brisbane, Guangzhou. Oh, Krishna dapat Beijing. Dan happy aja, happy. Seneng ketemu sama pelajar Indonesia di sana, dijamu. Setiap kota tuh selalu wisata kuliner, selalu kayak jalan-jalan gitu. Dan untuk yang pengen tahu persisnya seperti apa, di comika.id lu bisa beli film dokumenter gue yang judulnya Menemukan Indonesia. Coba lu beli deh. Itu film dokumenter tentang world tour gue. Dan no one knows how hard it is trying to achieve the impossible. So hard. Susah jadi orang yang nggak boleh kelihatan patah, arang di depan anak-anak yang lain karena lu tahu lu adalah pemimpinnya. Awalnya ini sebuah ide gila saja sih. Ya, kayak mimpi. Kayak lagi hidup di mimpi orang sih. Kayak apa yang orang lain mau, itu kita lagi jalanin gitu. Kalau yang tadi bilang kayak mimpi, ya emang kayak mimpi itu. Bahkan sampai di sana pun jadi ini kayak masih nggak percaya gitu. Sering banget waktu jalan, ini di Los Angeles ya, gitu. Jadi kayak yang masih amazed aja sendiri gitu. Dimulai. Amin.
Yang juga nggak enak dari World Tour adalah semua kota yang gue samperin, toiletnya nggak ada semprotan airnya. 2 tahun? Berarti lu 2 tahun cebok kagak pakai air ya? Yang paling gue inget dari MBWT London adalah penontonnya yang cuma 70 orang. Bahkan gue curiga cuma 60. Kapasitas gedungnya 400. In Los Angeles hanging out with Panji. He's about to blow it up in Indonesia. He's about to open up the blow it up in Indonesia. No. Not blow it up. Panji makan kecewa. Enakan mana, Mas? Enakan mana? Ini kayak apa? Goib nih kayaknya. Anjing. Di sana tuh ada brownies yang terkenal banget gitu ya, space cake itu. Kartika Sari mah lewat lah ya. Apalagi Amanda, aduh. Ketika keliling dunia baru ngerti Indonesia tuh apa gitu. Waktu juru bicara lebih stres banget bahkan. Di antara semua tour gua paling stres tuh juru bicara. Pragiwaksono enggak, Komodo Monoe enggak, belum jalan soalnya. Tapi enggak bahkan dengan kondisi pandemi kayak gini enggak se-stres juru bicara karena gue naruh beban untuk untung di juru bicara. Kemarin kita udah tahu nih, udah jalan. Sekarang kita masih untung. Tapi abis itu gue tambahin level kesulitannya, harus ke Afrika. Waktu itu dia bilang, ya kalau belum 5 benua mah bukan World Tour namanya. Oh iya oke, kalau gitu juru bicara 5 benua. Amerika 5 kota, Jerman 5 kota, terus ke Afrika, ke Shanghai, ke Beijing, ke Guangzhou. Oh, sorry, Mesake Bangsaku ada Guangzhou, Gilbas juga ke sana. Terus kalau juru bicara apa lagi ya? Sydney, Melbourne. Terus apa lagi ya? Lupa gue. Tokyo. Oh, banyak banget deh. Pokoknya semua benua Amerika, benua Eropa, Australia, Asia, Afrika. 5 benua disamperin. Dan itu tour paling banyak kotanya tuh, 24 kota di seluruh dunia. Dan itulah gue mulai bikin campaign. Waktu itu campaignnya adalah scavenger hunt. Scavenger hunt tuh berburu item. Dan waktu itu item yang diburu adalah kartu. Jadi gue kayak bikin, gue baru pulang dari Las Vegas. Las Vegas tuh vibe-nya tuh judi dan sulap. Di semua hotel tuh selalu ada kayak pertunjukan sulap gitu. Terus jadi gue bikin gimmick sulap kartu waktu itu. Gue bikin videonya ada di YouTube gue, sulap kartu. Coba lu cari deh. Saya dengan kekuatan supranatural saya yang saya dapatkan waktu saya sunat kelas 6 SD. Jadi waktu itu ada potongan yang hilang, kemudian keluarlah kemampuan saya. Anyway, saya ngirimin kartu ini ke lebih dari 20 kota di 5 benua di dunia. Betul sekali, 5 benua di dunia dengan kekuatan supranatural saya. Kota-kota tersebut adalah kota yang akan didatangi dalam rangka juru bicara stand up comedy World Tour. Lebih dari 20 kota di 5 benua dunia. Pertanyaannya, apakah kota kamu masuk dalam rangkaian tersebut? Apakah kartu ini ada di kota kamu? Silahkan dicari tahu sendiri. Yang pasti, saya mengirimkan kartu ini ke tempat nongkrong favorit anak muda di kota kamu. Sekali lagi, tempat nongkrong favorit. Jadi kalau misalnya kamu lagi di sebuah restoran atau sebuah kafe atau apapun itu, kemudian ngelihat poster ini, berarti di tempat tersebut ada kartu ini, ya. Kalau ngelihat lagi nongkrong di sebuah tempat, kemudian ngelihat poster ini, berarti ada kartu ini. Nah, ini menyenangkan. Kalau kamu menemukan kartu ini,
berarti dua hal. Satu, kota kamu didatengin dalam rangka Stand Up Comedy World Tour Juru Bicara, dan kamu mendapatkan tiket berlaku untuk 2 orang nonton stand up special saya di kota kamu. Kartu ini adalah tiket gratis berlaku untuk 2 orang di kota kamu. Oke? Nah, nanti ketika ketemu kartu ini, silakan langsung tweet dengan hashtag juru bicara, atau upload di Instagram dengan hashtag juru bicara, atau upload di Facebook dan tag saya, Panji Pragiwaksono. Oke? Nanti setiap foto yang menunjukkan kartu tersebut, pakai hashtag tersebut, akan membuka kartu-kartu yang ada di website jurubicara.id. Jurubicara.id adalah website tempat semua informasi terkait Juru Bicara Stand Up Comedy World Tour bisa ditemukan, termasuk kota penyelenggaraan dan jadwalnya. Nah, di website ini ada lebih dari 20 kartu dalam kondisi tertutup. Kartu tersebut akan terbuka setiap kali ada satu orang yang ngupload foto selfie-nya sambil megang kartu juru bicara tadi ke Twitter atau Instagram atau ke Facebook. Bayangin kamu datang ke sebuah tempat nongkrong, nemu kartunya, kamu tweet pic, kemudian kamu bilang, "Hore, Kota Madiun masuk dalam Juru Bicara World Tour." Nah, tweet kamu nanti akan membuka salah satu dari kartu ini. Ketika dibuka, ada foto kamu, ada nama kota, dan ada tanggal penyelenggaraannya. Makanya silakan berburu, cari tahu apakah di kota kamu ada kartu juru bicara ini. Oke, udah cukup jelas kan? Berarti sekarang waktunya kamu untuk berburu. Silakan gerilya dan datengin tempat nongkrong anak muda favorit di kota kamu dan cari kartu juru bicara. Oke, jangan lupa nanti kalau udah ketemu, tweet pic, selfie sambil megang kartu tersebut. Yeay, juru bicara datang ke kotaku. Aku dapat 2 tiket gratis. Dan jangan lupa pakai hashtag juru bicara, baik di Twitter, Instagram, kalau di Facebook. Jangan lupa tag Panji Pragiwaksono. Ingat, ada 20 kota lebih yang saya kirimin kartu ini. Semoga salah satunya adalah kota kamu. Silakan berburu, selamat berjuang. Saatnya saya menghilang. Gue ngeginin kartu, gitu ke layar, tiba-tiba ada kayak kartu nempel, terus gue bilang gue ngirim kartu itu ke 20 kota di seluruh dunia. Gue umpetin di kafe-kafe tempat lu suka nongkrong, tempat orang Indonesia suka nongkrong di seluruh dunia. Terus karena yang nonton gue dan ngikutin gue dari YouTube itu dari seluruh dunia pada ngubek-ngubek, ada yang bilang, "Bang, di Iceland ada nggak, Bang? Bang, di Korea ada nggak, Bang?" Gitu-gitu lah pokoknya. Gue bilang, nggak tahu, cari aja gitu. Dan akhirnya satu persatu, waktu itu ada website jurubicara.id. Terus ada kartu, 20 kartu dalam kondisi tertutup. Setiap kali ada orang udah ngumumin, gue nemu kartunya di Melbourne, kartunya kebuka. Melbourne tanggal berapa. Terus, nih ketemu kartunya di Jogja. Terus kartunya kebuka di website, Jogja tanggal berapa. Dan pemburuannya itu lucu banget. Apalagi yang di Jogja. Jadi mereka kan berburu kan, dari gue kasih clue tempatnya seperti apa, terus mereka berburu. Terus ada satu hari di mana ada sekitar 6 atau 7 orang nggak saling kenal, ketemu di satu kafe yang sama karena lagi pengen berburu kartu yang sama. Karena kalau dapat kartunya, dapat tiket nonton gratis. Terus mereka duduk-duduk, ngubuk-ngubuk. Tuh ada poster juru bicara, berarti di sini tempatnya mana ya kartunya gitu. Udahlah gitu. Mereka duduk-duduk ngobrol-ngobrol, saling cerita tentang kenapa mereka ngikutin karya gue. Terus tiba-tiba satu orang, gue nggak lupa gimana ceritanya, satu orang ngangkat asbak, di bawah asbaknya itu ada kartu tersembunyinya. Terus ada orang itu dapat tiketnya, terus mereka fotonya bareng-bareng. Lucu banget itu. Setelah juru bicara, gue selalu bikin launching campaign. Kayak waktu di Pragiwaksono yang pilihpanji.com, yang pura-pura nyalek. Bukan pura-pura nyalek, gue gak pernah bilang nyalek. Orang berasumsi gue nyalek, gue cuma bikin billboard. Berani bermartabat, pilihpanji.com. Udah gitu dong. Tapi itu ramai banget. Orang beneran mikir gue nyalek, media mikir gue nyalek. Sosmed rame berprediksi gue kemana. Karena ada poster yang bentuknya kayak Perindo, terus ada poster yang bentuknya kayak PDIP, terus ada poster yang bentuknya kayak, terus gue foto sama orang-orang PKS, tapi terus gue juga foto sama orang PAN waktu itu, Valda masih di PAN. Jadi orang pada rame sendiri, sampai akhirnya pas hari H,
counter di pilihpanji.com jatuh ke 0000, ternyata gue mau World Tour. Waktu Komodo Monoe juga scavenger hunt, tapi gue naruh 10 billboard. Ini jauh sebelum orang-orang pada bikin billboard di Jakarta. Gue bikin 10 billboard di Jakarta, terus gue nyuruh orang berfoto dengan 10 billboard tersebut. Yang 100 orang pertama yang berfoto dengan 10 billboard tersebut dapat tiket di Istora. Dan itu terjadi di April. Dan dari sesuatu yang ditaruh di pinggir jalan, tiba-tiba secara reach di sosmed tuh jadi gede banget, karena orang-orang, satu orang aja 10 kali posting billboard itu di sosmednya sendiri. Sementara yang berburu ratusan, nggak cuma 100, yang dapat 100, tapi yang berburu lebih. Akhirnya reach-nya ada di sosmed. Itu juga seru banget. Nah, tapi balik lagi ke juru bicara, itu paling stres tuh, paling sponsor gue lepas, gue dapet deal 3M, masuk 1M, masih ada 2M lagi, tiba-tiba dibatalin sepihak. Gue bahas ini semuanya di juru bicara sebenarnya, di epilognya. Tapi itu menyenangkan sekali, maksud gue. Ari Kriting, lu masih ingat nggak pertama kali tahu stand up tuh dari mana? Gara-gara nonton TV, di internet? Gara-gara dari jadi kan ngatain Smash. Menyenangkan tapi sedih, karena waktu di Amerika ini juga sedih. Jadi sedihnya itu bukan cuma karena pada akhirnya rugi ya, tapi juga karena stres sekali. Itu kesehatan mental gue lagi buruk-buruk, kayak gue ngamuk di Tokyo, drama banget lah, ngamuk-ngamuk bilang gitu, panjang lah. Terus ngamuk-ngamuk di Jerman, gue lagi jalan di Jerman, terus gue kesel sama penyelenggaraan salah satu kota nasional. Terus gue masuk ke gang itu, nendang-nendang tembok, dok gitu, terus jalan lagi. Anak-anak bingung, babe ngeliatin gitu bingung. Terus juga sedih karena waktu itu gue ninggalin rumah lebih dari sebulan, tepatnya sebulan. Karena gue ke 5 kota di Amerika, 1 kota di Inggris, itu semua satu trip. Dan itu capek sekali, dan pada saat itu Shira masuk rumah sakit. Yang sampai sekarang disebut sebagai sakit karena kangen ayahnya. Jadi nggak mau makan, terus jadi batuk, jadi sakit, terus akhirnya masuk rumah sakit sampai diinfus karena nggak mau makan, terus nangis, nyuruh gue pulang hampir tiap malam. Gue ingat di Washington DC tuh, abis telepon sama Shira, gue masuk kamar mandi, gue nyalain air, terus gue nangisnya karena anak gue sakit, anak gue pengen gue pulang tapi gue nggak bisa pulang. Terus hilang dompet di Washington DC, aneh-aneh banget lah tuh, tur aneh banget dah. Terus udah gitu makanya gue perbaiki di Pragiwaksono. Pragiwaksono kotanya nggak banyak, cuma 10. Dan orang nanya, kok kotanya dikit? Ya karena capek gue. Juru bicara tuh capek. Capek banget, stres banget, nggak pengen kayak gitu lagi. Tapi juru bicara terus bisnis modelnya beda. Pragiwaksono. Kalau Masake Bangsaku sama juru bicara tuh bisnis modelnya sama. Semua biaya operasional ditutupinnya sama hasil penjualan tiket dan sponsorship. Termasuk akhirnya buntut-buntut ya, hasil penjualan tiket untuk nasional itu kepake untuk operasional World Tour. Padahal harusnya tiket untuk nasional adalah untuk operasional nasional gitu. Juru bicara juga kayak gitu, terutama karena sponsor yang hilang kan. Nah kalau Pragiwaksono beda. Pragiwaksono itu enggak deh, masih sama. Nasionalnya itu kok gue lupa ya. Enggak. Waktu Masake Bangsaku, waktu mereka dalam bercanda, itu gue nggak dapat
duit dari tour karena gue tour nasionalnya itu sebenarnya promo buku Mereka Dalam Bercanda, dibiayain sama Bentang. Tambahan kotanya waktu itu dapat sponsorship dari Coca-Cola, tapi nggak ada duit, tipis duitnya. Waktu gue Masake Bangsaku National Tour, gue dapat sponsor dari Smart Friend waktu itu. Nah, itu profit itu happy banget itu Masake Bangsaku National Tour. Dapat tiket dari duit, dapat duit dari tiket, dapat duit dari sponsor. Dan waktu Masake Bangsaku itu operasional dari duitnya Smart Friend, betul. Nah, waktu juru bicara sama waktu Pragiwaksono, gue kerjasama sama IO. Jadi gue bilang, IO nasional, siapa yang mau mempromote acara gue, bayar putus aja ke gue gitu. Nah, juru bicara Pragiwaksono kayak gitu. Pragiwaksono paling enak dari sisi duit per kotanya. Walaupun ada satu kota yang akhirnya nggak bayar sampai sekarang, bawa kabur duit gue. Nah, Komodo Benue beda. Komodo Benue itu kami promotor sendiri seluruh kota, nggak kerja sama IO, semuanya kami yang ngurus. Penjualan tiket di kami, muterin duitnya juga di kami. Keluar negerinya bedanya adalah kalau kemarin luar negerinya tuh datang dari biaya sponsor, sehingga luar negerinya tuh nggak ngeluarin duit apa-apa, dan kami juga nggak terima duit dari luar negeri, sehingga emang visanya bukan visa kerja. Nah, kalau sekarang mereka harus bayar. Si luar negeri itu harus bayar sama kami. Terus, tapi itu juga dibayar sama promotor sana, bukan dari penjualan tiket. Jadi gue nggak, secara teknis nggak ngambil duit orang sana, nggak ngambil duit masyarakat gitu. Tapi itu mundur, akhirnya nggak jadi jalan. Banyak sih sebenarnya cerita World Tour tuh banyak banget, banyak lucunya, banyak serunya, banyak sedihnya, banyak ilmunya sebenarnya. Itulah kenapa gue bikin si tipis-tipis webinar. Tipis-tipis webinar tanggal 27 November sore live via Zoom. Judulnya Mengeksekusi Tour Stand Up Comedy. Gue ngajar dari nol pokoknya dari A sampai Z lah, dari awal sampai akhir soal pengelolaan tour, mau itu nasional ataupun luar negeri. Kita akan bahas dari level karir seperti apa yang membuat lu merasa harus menjalankan tour. Patokannya apa kalau udah waktunya tour. Dari alasan untuk tour sampai apa yang lu mesti ukur dalam tour, bagaimana cara menentukan kota, menentukan harga tiket, gimana cara lu berpromosi, gimana caranya lu bikin kreatif campaign untuk dapat perhatiannya dulu. Karena kalau promosi kan gitu ya, lu mesti dapat dulu perhatiannya baru lu promosi. Kalau enggak tuh rasanya kayak ngomong sama orang yang lagi main handphone. Lu ngomong terus dia nggak merhatiin. Nah, jadi kita akan mikirin gimana caranya ngedesain kreatif campaign. Terus kita ngomongin pembukuannya, matematika sederhananya. Terus kita ngomongin soal sponsorship. Kita ngomongin soal biaya-biaya siluman. Intinya sih kita ngomongin soal cara ngelola tour. Dan ini memang didesain sebenarnya untuk komika yang ngerasa udah waktunya untuk tour stand up comedy. Karena di Comika Company cuman talent kami sendiri doang yang kami urusin turnya. Di luar talent nggak kami urusin. Kenapa? Karena sebenarnya ngurus tour kan berat banget. Kan kalau misalnya lu bikin tour 10 kota, itu kan berarti 10 special di 10 kota. Talent gue ada 9. Kalau masing-masing bikin special di Jakarta aja, dalam 1 tahun tuh gue mesti ngurusin 9 special untuk talent gue. Kalau masing-masing mereka bikin tour, dan masing-masing 9 ini turnya 10 kota, berarti kan gue bikin 90 gitu. Nggak mampu gue untuk ngurus orang-orang yang di luar manajemen. Kalau mereka mau bikin show di Jakarta, masih gue urusin itu. Kalau tour, level kesulitannya jauh lebih rumit. Nah, makanya walaupun gue nggak bisa bantuin orang-orang di luar manajemen gue untuk jalanin tour, walaupun memang menjalankan tour adalah privilege komika yang ada di manajemen gue pengen tetap orang yang di luar manajemen bisa tour, makanya gue berbagi ilmu. Nah, harga webinarnya itu 110.000 satu orang untuk 1 kali pertemuan. Itu udah dapat kupon code senilai Rp50.000 untuk beli digital download. Ternyata ini sebabnya. Stand up comedy special gue yang ke-9 tanggal 5 Desember di Beer Hall. Tiketnya masih ada sebenarnya, jadi lu bisa nonton langsung di Beer Hall. Kategorinya Diamond, tapi tinggal dikit. Jadi meja yang berempat, meja duduk berempat tuh nyisa 3 kalau nggak 3 meja.
Terus ada beberapa tiket berdua yang tersisa. Sisanya habis, tiket berlima habis, tiket bertiga habis, tiket berdua tanpa meja habis, tiket sendiri habis, banyak yang habis. Jadi lu mesti buru-buru ke loket.com. Atau lu beli tiket live streamingnya juga bisa. Ada kategori gold itu 350.000, platinum 550.000, dua-duanya streaming. Dan kalau lu mikir kenapa mahal banget nonton streaming? Karena ini resiko terhadap joke gua nyebar itu cukup tinggi. Lu tahu apa yang terjadi dengan McDani, jadi gue saring penonton gue lewat harga tiket. Tapi selain itu, kalau lu beli harga tiket yang platinum itu Rp550.000, itu gratis dapat digital downloadnya. Jadi digital downloadnya akan rilis awal Februari, harganya Rp250.000. Kalau lu beli tiket platinum, itu udah gratis dapat digital downloadnya, udah nggak mesti beli lagi. Jadi sebenarnya harga tiketnya jatuhnya ya 300 gitu. Plus yang platinum dapat green room tuh kamera yang selalu nyala, audionya selalu nyala di ruang tunggu gue. Jadi lu bisa ngeliat siapa aja mondar-mandir, Panji latihan kayak gimana, Panji ngobrol sama siapa, ngomongin apa. Itu lu kayak ikut nongkrong gitu di dalam green room. Dan dapat fitur namanya virtual body. Virtual body itu lu dapat akses untuk ikut gua seharian. Jadi lu tuh di dalam handphone, terus lu bisa interaksi sama gue, tapi bukan cuma di green room. Jadi gue kemana-mana, gue naik ke atas panggung untuk soundcheck, gue ke toilet, gue nongkrong, gue makan, pokoknya seharian itu sebelum acara, sekitar 2 jam atau 3 jam sebelum acara, lu ngikut gue dan lu bisa interaksi sama gue. Kalau yang green room kan statis kameranya, dan lu cuma pasif doang, cuma bisa nonton. Kalau yang virtual body, kayak lu kesurupan ke badan orang yang ngikutin gue. Jadi lu bisa nanya sama gue, kita bisa ngobrol. Terus Rp50.000. Kalau yang kategori gold Rp350.000 itu dapat kupon code potongan untuk beli digital download ternyata ini sebabnya sebesar Rp100.000. Jadi dari Rp250.000 harga dirinya, karena dapat kupon code Rp100.000, lu cukup bayar Rp150.000 aja. Plus dapat green room. Nah itu ada di loket.com. Atau ya lu beli webinar tipis-tipis webinar ini mengeksekusi stand up comedy dapat kupon code Rp50.000. Lu bisa beli di pecahkan.com untuk webinarnya. Sekali lagi, ini memang didesain untuk stand up comedy yang mau bikin tour. Tapi siapapun yang pengen belajar tentang tour gue, oke-oke aja, silakan. Lu mau belajar soal marketingnya, silakan. Lu mau belajar soal creative campaign-nya, silakan. Lu sekedar orang yang seneng karya gue, pengen tahu dapurnya tour gue kayak apa, silakan. Lu lagi ngebantu musisi untuk bisa tour, silakan. Ngebantu band yang lagi lurus, silakan. Lu mau bikin tour podcast lu, silakan ikutan. Karena ada satu chapter soal pandemi tahun depan, kan tetap akan ada protokolnya. Jadi ada chapter tentang ngurusin tour di masa-masa pandemi. Gitu. Itu aja untuk gua. Dari gua untuk sekarang. Makasih banyak udah nontonin. Gue berharap lu ikutan nanti tipis-tipis webinar dan lu nanya hal-hal yang akan membuat gue cerita banyak tentang tour. Soalnya gue banyak banget ceritanya. Saat ini aja tuh nggak kepikiran semuanya. Mesti dipanggil gitu ingatannya. Lu mesti nanya, bisa cerita nggak soal ini? Oh iya benar, ntar gue cerita. Cerita dong pengalaman waktu ini. Oh iya benar, ntar gue cerita gitu. Nanti lu cerita aja di situ. Lu tanya, ntar gue cerita. Sekali lagi 27 November. Itu weekend, Sabtu kalau gue nggak salah. Rp110.000, tipis-tipis webinar mengeksekusi tour stand up comedy. Silahkan dibeli di pecahkan.com. Sampai ketemu di sana. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.